Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib ayuhat tullab wa talibat, sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu an yaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini kita sebelumnya sudah membahas tentang pengertian dan macam-macam mukjizat. Pengertian dan macam-macam mukjizat. Yani mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan. Bid'ati salimun anil mu'aradah. Diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan alias menang. Menyalahi tradisi itu kita sering menyebut, di kalangan kita sering disebut dengan khariqun lil adah. Itu adalah menyalahi tradisi. Kemudian macam-macam mukjizat, ada mukjizat hissi dan ada mukjizat maknawi atau akliyah. Mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian kalau maknawi itu hanya bisa dicerna atau diterima oleh akal pikiran, itu mukjizat akliyah atau maknawiyah. Kemudian selanjutnya kita pelajari materi tentang kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar kemukjizatan. Kita sekarang masuk ke kadar kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika membahas kadar i'jazul Quran. Apakah kadar i'jaz tersebut, i'jaz itu artinya kemukjizatan. I'jaz itu kemukjizatan. Kalau mukjizat, mukjizat, tapi kalau i'jaz itu artinya kemukjizatan. Apakah kadar i'jaz tersebut ada pada satu ayat atau satu surah atau bahkan seluruh isi Al-Quran? Atau apakah kelemahan manusia membuat dan meniru satu ayat atau satu surat karena adanya sirfah. Sirfah itu pengalian dari pihak lain. Tidak ada kesepakatan dari ulama mengenai hal tersebut. Ada pendapat bahwa ijazul Quran itu secara keseluruhannya, bukan pada pembagian tertentu. Mu'tazilah itu golongan kaum di ilmu kalam ada, Mu'tazilah di ilmu kalam ada. Nanti dibuka ilmu kalamnya. Kaum yang lebih menonjolkan penalaran. Ini Mu'tazilah itu yang diunggulkan adalah rasional dalam memahami agama. Mu'tazilah menyimpulkan bahwa kadar i'jaz adalah keseluruhan dari isi Al-Quran. Gaya bahasa yang dimiliki tiap individu tidaklah sama dan tidak bisa ditiru oleh yang lain. Ketidakmampuan seseorang meniru atau menandingi Al-Quran tersebut bukan karena Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang tinggi, melainkan kemampuan mereka yang menantang Al-Quran tersebut dipalingkan terlebih dahulu kepada yang lainnya. Inilah kemudian yang disebut dengan mukjizat bisirfah. Ini menurut mereka. Jadi bisirfah itu menganggap, madhab bisirfah itu menganggap itu Al-Quran itu gaya bahasanya itu sama dengan gaya bahasa orang-orang Arab pada umumnya. Sebenarnya seperti itu. Tidak ada keistimewaan. Itu Mu'tazilah itu menganggap seperti itu. Jadi gaya bahasa Al-Quran itu, balaghahnya, sastranya Al-Quran itu biasa saja orang Arab punya. Akan tetapi mukjizat dari sirfah ini adalah, dari sirfah ini maksudnya orang-orang Arab itu sama Allah dipalingkan dulu, ditutup atau dipalingkan dulu supaya tidak
supaya tidak bisa menandingi Al-Qur'an. Sebenarnya mungkin kalau madhab Ijazi ini, madhab Ijazi, madhab Sirfah ini menganggap ya sebenarnya bisa, tetapi sama Allah ditutup, jadi tidak bisa. Akan tetapi ulama-ulama dari Pak Sakep yang baca itu, Bisirfah ini dalam ilmu ulumul Quran itu sirfah ini, madhab sirfah ini tidak dianggap. Jadi kebanyakan ulama menganggap memang ya Al-Quran itu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan memang betul-betul sastranya itu tidak ada yang bisa menandingi. Nah, jadi sastranya, isinya, gaya bahasanya tidak ada yang menandingi sejak zaman dahulu sampai nanti kiamat pun tidak, sampai hari kiamat juga tidak ada yang bisa menandingi. Nah, jadi alasan ulama-ulama kita itu bukan karena bisirfah, akan tetapi memang betul-betul Al-Quran itu mempunyai sastra dan gaya bahasa yang tinggi. Nah, bukan karena Allah yang memalingkan orang-orang itu, bukan. Dari pendapat-pendapat di atas, manakah yang lebih tepat dalam menentukan kadar ijazul Quran? Tentu yang lebih tepat dalam menentukan kadar kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, ini seperti materi Al-Quran hadis. Jadi Al-Quran itu menantang orang-orang kafir untuk membuat Al-Quran sama seperti Al-Quran. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Coba mereka membuat seperti Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar, tapi tidak mampu. Kemudian yang kedua, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislih. Nah, ini ditantang untuk membuat 10 surat seperti yang ada di Al-Quran. Muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad itu telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah. Nah, Nabi Muhammad menantang orang-orang kafir, datangkan 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajak siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah. Jadi ditantang, mengojak berkumpul, silahkan musyawarah rembugan membuat 10 surat saja seperti dalam Al-Quran, dan nyatanya tidak ada yang bisa. Kemudian yang ketiga, ini tadi satu Al-Quran penuh, kemudian turun, 10 Al-Quran saja, tidak ada yang mampu. Dan yang terakhir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat. Nah, ini tadi satu Al-Quran penuh ditantang, tidak bisa. Disuruh buat 10 surat, tidak bisa. Sekarang ditantang, buatlah satu surat semisalnya. Ajak penolong-penolongmu selain Allah. Jadi goleo, rembugan, musyawarah, silahkan buat satu surat saja seperti Al-Quran jika kamu orang, dan tidak ada yang bisa. Nah, itu karena Allah yang menjaga keautentikan, menjaga Al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menjaga langsung, dan memang gaya bahasa yang dalam Al-Quran itu memang memiliki sastra yang tinggi, bernilai sastra yang tinggi. Nah, itu ayat-ayat di atas memberikan jawaban bahwa Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat semisal Al-Quran, sampai pada tantangan terakhir adalah hanya membuat satu surah, tetapi mereka tidak mampu membuatnya. Itu menjadi bukti bahwa ijazul Quran ini terletak pada zat Al-Quran itu sendiri, bukan karena ada pihak lain yang memalingkan dari kemampuan untuk menantang Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Jadi kaum sirfah itu menurut ulama-ulama kita, kaum sirfah yang diutarakan Mu'tazilah itu menurut ulama-ulama kita, jumhur ulama, kebanyakan ulama itu madhab sirfah itu tidak dianggap. Jadi mukjizat sirfah atau madhab sirfah itu tidak dianggap. Yang di atas tadi bisirfah. Lah yang di atas adalah, yang dianggap adalah oleh jumhur ulama adalah mukjizat dzati. Zat itu mukjizat dzati, maksudnya apa? Mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Mukjizat dari Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran itu mempunyai mukjizat, tidak bisa dikalahkan oleh selainnya kecuali Allah. Oleh selain Allah. Nah,
Itu Al-Qur'an itu tidak bisa dikalahkan. Jadi ijazul Qur'an itu terletak pada zat Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ini mukjizat dzati, bukan mukjizat sirfah tapi mukjizat dzati. Nyata bahwa Al-Qur'an itu benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar, yaitu Islam. Tentu dengan izin Allah, Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya aspek kemukjizatan. Kita seorang mempelajari Al-Quran, ia akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Membaca Al-Quran itu, membaca satu kali ini, kemudian setelah khatam dibaca lagi, dipahami lagi, pasti akan menemukan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan ketika kita membaca di waktu pertama kali. Jadi makanya Al-Quran itu ketika kita sering membaca, kita akan berkembang dengan Al-Quran itu. Ada yang mengatakan alam ini Al-Quran itu dalil untuk alam ini, alam semesta ini. Nah, alam semesta ini yang mengikuti Al-Quran. Nah, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran di alam ini, berarti alam ini sudah melenceng dari Al-Quran. Jadi yang salah bukan Al-Qurannya tapi alamnya. Memang alam sudah berubah. Seperti manusia. Manusia itu perilakunya tidak sesuai ke Al-Quran. Yang melenceng siapa? Bukan Al-Qurannya tetapi manusianya. Nah, begitu juga alam. Alam ini sudah berubah. Tidak tahu mengapa. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yaitu alam sudah melenceng dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Penggunaan kata yang sangat tepat dan serasi, keindahan susunan kalimatnya, iya, katanya tepat disusun, indah isinya dan maknanya luas, menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk membuat hal yang sama dengan Al-Quran, walau bahkan hanya satu ayat. Sahabat Umar bin Khattab misalnya, beliau tertegun dan takjub ketika mendengar saudaranya perempuan membaca satu ayat dalam surat Thaha yang membuka pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah dan menyatakan Islam. Ilmu modern berhasil menemukan bukti bahwa kebenaran Al-Quran melalui penelitian mereka dan mengantarkan mereka mendapatkan hidayah. Jacques Cousteau adalah seorang ahli selam, menyelam berkebangsaan Inggris, melakukan eksplorasi bawah laut dan menemukan kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasinya. Itu tertera di Quran surat Ar-Rahman. Jadi ada air tawar di dalam dasar laut. Di dasar laut ada mata air tapi airnya itu air tawar. Nah, itu dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Nah, dari aspek kemukjizatan ini yang dikandung Al-Quran tersebut diantaranya adalah menurut Imam Al-Qadhi Iyad, aspek kemukjizatan Al-Quran ada 4 hal, yaitu bentuk susunan yang menunjukkan. Bentuk tarkib atau susunan Al-Quran itu sangat indah, menakjubkan. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, orang Arab sana pasti sastra Al-Quran itu melebihi sastra-sastra yang lain. Nah, itu bentuk susunannya. Uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimahnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh orang Arab sendiri aja kadang memahami Al-Quran itu sulit. Walaupun Al-Quran bahasa Arab itu, tetapi uslub itu gaya bahasanya, susunan dan pemotongannya itu tidak sesuai dengan, sulit dipelajari oleh orang Arab. Orang Arab aja sulit mempelajari kalau tidak betul-betul mempelajari. Apalagi orang yang non Arab, ajami, tidak mau belajar itu. Isinya mencakup hal-hal gaib. Yang ketiga, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Ya, memang Al-Quran itu yang diceritakan adalah hal-hal gaib. Hal gaib itu kita semua tidak tahu, tapi harus percaya. Kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Jadi kita orang menangi, kita tidak menjumpai
syariat-syariat zaman nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad dahulu, bagaimana syariatnya. Tapi Al-Quran menceritakan itu. Nah, Rasulullah mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau adalah ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau peristiwa tersebut. Nah, tapi mungkin beliau diberi Allah kasyaf, terbuka, bisa melihat kejadian-kejadian zaman lalu. Wallahu a'lam. Yang kedua, Dr. Abdul Razak Naufal menerangkan bahwa i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran ada 4 hal, yaitu al-i'jazul balaghi. I'jazul balaghi yaitu kemukjizatan dari segi sastra, balaghahnya ditinjau dari segi sastranya, dari sastra Al-Quran itu. Sastra Al-Quran itu, balaghahnya Al-Quran itu sangat tinggi. Yang kedua, al-i'jazut tasyri'iyah. Al-i'jazu tasyri'i yaitu kemukjizatan dilihat dari segi pensyariatan hukum. Jadi Al-Quran itu mempunyai syariat-syariat, hukum-hukum pada saat penetapan hukum tersebut. Jadi memang Al-Quran itu kan isinya juga syariat, perintah sholat dan lain sebagainya. Al-i'jazul ilmi yaitu kemukjizatan dari segi keilmiahan, keilmu pengetahuan. Di situ banyak sekali ilmu pengetahuan. Ya, di Al-Quran itu sudah diterangkan terkait ilmu pengetahuan. Bahkan beredarnya matahari dan lain sebagainya itu sudah disebut dalam Al-Quran. Al-i'jazul al-adadi. Al-i'jazul adadi yaitu kemukjizatan dari segi matematis atau statistik, ya. Diberikan contohnya itu ya, diberikan ganjaran 7 kali lipat dan sebagainya. Itu kan hitung-hitungan matematis. Nah, itu adat itu hitungan. Kemudian Rasyid Ridho mengemukakan, ulama al-mutaakhir, ulama-ulama tahun abad ke-19, mengemukakan ada 7 kemujizatan, yaitu susunan dan gaya bahasa, keindahan balaghah dan sastranya, ilmu gaib yang ada di dalamnya. Nah, itu. Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, ilmu-ilmu keagamaan dan pensyariatan, antisipasi terhadap perkembangan zaman, pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Ya, sebelumnya Al-Quran sudah menyebutkan, sekarang baru kita mengetahui. Nah, itu adanya pembuktian. Selain itu ada juga kelompok yang mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada hal-hal gaib yang akan terjadi, dan hal tersebut di luar kebiasaan orang-orang Arab. Jadi terkait kiamat dan sebagainya, itu gaib dan tapi pasti akan terjadi. Itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Juga ada yang memberikan penilaian bahwa sisi kemukjizatan Al-Quran terletak pada pemberitaannya tentang domir-domir kata ganti tanpa menampakkan perkataan atau perbuatan dari pelaku. Ada juga yang mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada redaksinya, yaitu terlihat dari penggunaan kata dalam tiap ayat dan surat yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Padahal Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur jadi tiap satu ayat atau surat itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itu 30 juz kok tidak ada yang bertentangan sama sekali. Dan juga yang mengatakan i'jazul Quran terletak pada makna, yaitu Al-Quran mencakup berita-berita masa lalu yang sekarang terjadi dan yang akan datang. Bahkan terdapat di dalam isyarat-isyarat sains, ya, yang menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, juga mencakup undang-undang yang relevan, yang selalu relevan dengan zaman. Semua pendapat tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa i'jazul Quran, kemukjizatan, itu terletak pada 2 hal, yaitu aspek bahasa dan isinya. Nah, jadi isi bahasa dari lafalnya saja itu, dari segi bahasa itu ditinjau dengan sastranya, susunannya yang luar biasa, kemudian isinya yang berisi hal-hal gaib, kemudian ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bisa juga dibaca di buku Al-Quran Hadis bab 4, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini sama. Kemudian ada syarat-syarat mukjizat juga, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan
selain Allah. Jadi yang melakukan hanya Allah mukjizat itu. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Ayo khariqun lil adah. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang mengaku membawa risalah ilahi ya nabi dan rasul. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi. Jadi nabi mengakui bahwa beliau itu memang seorang nabi, seorang utusan, yaitu sama Allah dibarengi dengan adanya mukjizat. Ada pengakuan itu pasti ngaku-ngaku ada pengakuan nabi itu pasti ada orang yang tidak percaya. Maka dibuktikan dengan mukjizat itu. Tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat. Enggak ada. Mukjizat itu yang punya hanya nabi. Dan jin manusia tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat itu. Macam mukjizat sama mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Kemudian pengertian ijazul Quran. Ya, ijazul Quran itu kemukjizatan Al-Quran tadi. Nah, ini di sini ada Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu meremahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran itu adalah sihir, jambi-jambinya tukang sihir. Tapi tidak. Bahkan mampu melemahkan orang-orang yang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat Al-Quran. Orang saat ini mau mencoba-coba membuat kalimat yang mirip dengan Al-Quran, tapi tidak bisa, tidak ada yang mampu. Nah, ini tadi yang ijazul Quran itu tadi yang bisirfah tadi. Nah, jadi memang Al-Quran itu memang dengan sendirinya. Jadi memang diberi keistimewaan oleh Allah. Memang Al-Quran itu menjadi mukjizat dzati tadi. Kemudian di sini aspeknya lebih rinci, yaitu adalah gaya bahasa atau uslub. Nah ini gaya bahasa, keindahan, kelembutan bahasanya, keserasian Al-Quran, kemudian sesuai dengan akal dan perasaan, keindahan kalimat dan keanekaragaman susunan. Al-Quran mencakup memenuhi persyaratan. Kalimatnya lugas. Nah di sini disebutkan juga huruf alif disebut berulang berapa kali dan sebagainya di Al-Quran hadis. Sini. Kemudian yang kedua adalah yang tadi gaya bahasa atau uslub, yang kedua adalah isi kandungannya. Nah, isi kandungannya Al-Quran beritanya bersifat ghaib isinya. Nah, dan kita harus mengimani. Kemudian berita tentang peristiwa yang akan terjadi ada. Kemudian ini ada aspek-aspek menurut Profesor Dr. Haji Said Agil Munawar. Nah, mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Nah, ini ada mukjizatnya Nabi Nuh, ada mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Daud, mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Isa. Nah ini ada ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan. Nah ini di Al-Quran juga disebutkan mukjizat-mukjizatnya para nabi. Nah, silakan dibaca di buku Al-Quran hadis bab 4. Kiranya itu untuk materi bab 2 tentang ilmu tafsir. Syukran al husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.